Pemirsa, kampanye bagi-bagi susu paslon Prabowo Gibran dihadapkan dengan dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Dugaan pelanggaran terjadi di Car Free Day Jakarta dan kampanye Gibran di Penjaringan Jakarta Utara. Kampanye bagi-bagi susu yang digagas oleh paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran, dihadapkan dengan dugaan pelanggaran pemilu. Di pekan awal masa kampanye, Gibran Rakabuming Raka diduga 2 kali melakukan pelanggaran. Pekan lalu di hari keempat masa kampanye, Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Ia membagikan sembako, susu, hingga wifi gratis kepada warga setempat. Namun kampanye bagi-bagi susu Gibran ini menuai sorotan tajam karena dinilai melibatkan anak-anak dalam masa kampanye. Dugaan pelanggaran lain oleh Gibran, yakni saat membagikan susu di acara Car Free Day Jakarta pada 3 Desember lalu. Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Jakarta Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi kampanye. Dugaan pelanggaran kampanye Gibran bahkan nyaring sebelum masa kampanye dimulai. Kelompok masyarakat menamakan diri Radar Demokrasi Indonesia melaporkan iklan kampanye susu Gibran yang ditayangkan sebelum masa kampanye dimulai. Iklan susu Prabowo Gibran ini diduga terabas aturan kampanye karena melibatkan anak di bawah umur. Sebelum ramai dugaan pelanggaran iklan susu, Gibran lebih dulu dihadapkan dengan dugaan pelanggaran atas kehadirannya di acara Desa Bersatu. Acara ini diduga merupakan deklarasi dukungan aparat desa kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November lalu. Hingga kini, belum ada penjelasan dari Bawaslu apakah rentetan kampanye Gibran tersebut menerabas aturan kampanye. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Rahmat Bagja terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu karena mengubah jadwal seleksi Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Kota sebanyak 4 kali. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Tradu 1 Rahmat Bagja dalam perkara nomor 114/PKI/DKPP/Romawi 9/2023 atau perkara nomor 121/PKI/DKPP/Romawi 9/2023 selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kemudian Tradu 2 Toto Haryono dalam perkara nomor 114/PKI/DKPP/Romawi 9/2023 atau Tradu 5 dalam perkara nomor 121/PKI/DKPP/Romawi 9/2023. Kemudian Tradu 4 Puadi dalam perkara nomor 114/PKI/DKPP/Romawi 9/2023 atau Tradu 3 dalam perkara nomor 121/PKI/DKPP/Romawi 9/2023 dan Tradu 5 Lolis Wendy dalam perkara nomor 114/PKI/DKPP/Romawi 9/2023 atau Tradu 2 dalam perkara nomor 121/PKI/DKPP/Romawi 9/2023 masing-masing selaku anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sejak putusan ini dibaca. Ya pemirsa, untuk membahas terkait dugaan pelanggaran kampanye, kami telah terhubung dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Arya Bima, kemudian juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Pak Wihadi Wianto, dan juga peneliti dari Perludem, ada Mas Fadli Ramadhani. Selamat sore Mas Fadli, Pak Wihadi, dan juga Mas Arya Bima, apa kabar? Sore Mbak. Baik. Sore Mas. Saya ingin ke Pak Wihadi Wianto dari TKN Prabowo Gibran. Pak Wihadi, sebetulnya apa kegiatan yang dilakukan oleh Gibran di Car Free Day yang membagi-bagikan susu di sana, karena sebelumnya Bawaslu DKI Jakarta menyebut tidak ada pemberitahuan sebelum acara tersebut?
Ya, saya kira Car Free Day ini kan adalah merupakan satu ajang di mana semua masyarakat bisa datang. Sehingga kan tidak ada memang jadwal di situ pemilu atau pengumpulan massa kan tidak ada. Jadi artinya di sini bahwa yang namanya Mas Gibran itu, ya kan, itu kan datang ke Car Free Day. Nah, di Car Free Day itu tentunya Mas Gibran itu membagikan, itu saya kira membagikan susu pada saat di situ ya sama aja dengan air minum yang ada di Car Free Day kan. Jadi saya kira memang tidak spesifik bahwa itu adalah merupakan ajang pemilu, hanya karena mungkin seorang Gibran yang ada di Car Free Day yang membagikan sehingga ini menjadi heboh. Jadi saya kira ini sesuatu hal kalau misalnya yang membagikan itu adalah bukan Mas Gibran, saya kira kan tidak ada masalah kalau membagikan itu susu kan. Jadi saya kira tidak ada pemberitahuan memang karena bentuknya bukan satu pengumpulan massa, karena di situ kan sama-sama kita ini kalau Car Free Day kan jalan bareng, sepeda bareng di situ dan banyak orang berkumpul dan tentunya kalau membagikan minuman juga sama aja, kan itu susu juga berupa minuman. Baik, tapi Pak Wihadi, apakah sebelumnya pihak dari TKN Prabowo Gibran menyadari bahwa Gibran Rakabuming Raka ini merupakan salah satu cawapres yang ikut kontestasi di pemilu 2024 yang kehadirannya pasti dinilai lain atau bahkan sebagai bentuk kampanye, apalagi ini di masa kampanye pemilu? Nah, itulah magnetnya seorang Gibran, karena memang ya kalau datang di mana saja memang kita tahu bahwa Mas Gibran ini kan sebagai cawapres. Jadi kalau datang di mana saja pasti bahkan banyak orang datang. Jadi saya kira ini ada sesuatu hal yang memang secara spontanitas terjadi. Kan boleh-boleh saja kita ini melakukan Car Free Day kan kalau kita jalan di Car Free Day. Jadi saya kira karena Mas Gibran mungkin semua orang juga mengenal dan ingin bertemu dengan Mas Gibran di Car Free Day, ya saya kira itu suatu hal yang lumrah kalau di situ terjadi. Gitu. Jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang harus kita tahu. Memang kita tahu ini Mas Gibran sebagai cawapres, Mas dia Fadli, boleh kalau jalan-jalan gitu loh. Oke, baik Mas Fadli dari Perludem, apakah Anda menilai bahwa aktivitas bagi-bagi susu di kawasan Car Free Day Jakarta ini merupakan suatu bentuk pelanggaran kampanye karena ada aturan yang melarang aktivitas politik apapun di area Car Free Day? Pertama, harus disadari bahwa ini kan sudah mulai tahapan kampanye pemilu sejak 28 November 2023. Jadi kalau ada peserta pemilu, baik itu pasangan calon presiden, tim kampanyenya, partai politik maupun calon anggota legislatif, di dalam tahapan kampanye ini datang ke tempat keramaian tapi tidak mengatakan sedang berkampanye, yaitu aneh juga menurut saya. Bahwa datang dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang kemudian di dalamnya itu ada interaksi antara peserta pemilu dengan sekelompok orang, dan tentu ini bagian dari aktivitas kampanye. Ini sudah dilakukan di dalam tahapan kampanye. Nah, apalagi kalau kita tarik kepada definisi kampanye itu sendiri, itu kan tidak hanya soal harus membicarakan visi, misi, dan program, tapi juga berkaitan sepanjang sudah ada citra diri dari peserta pemilu itu tersampaikan ke dalam kepada masyarakat, kepada pemilih, itu sudah memenuhi unsur kampanye. Nah, makanya kalau kita lihat situasi dan kondisi saat ini, kita berada di dalam tahapan kampanye 75 hari sejak 28 November 2023 yang lalu, sampai nanti 10 Februari 2024, ya semua peserta pemilu pasti berkampanye gitu. Yeah. Nah, soal datang ke Car Free Day, tentu Mas Gibran dengan saya datang ke Car Free Day pasti statusnya berbeda. Mas Gibran itu calon wakil presiden, saya bukan calon wakil presiden. Mas Gibran itu peserta pemilu, saya bukan peserta pemilu. Jadi memang ada konsekuensi hukum yang berbeda ketika status seorang warga negara itu menjadi peserta pemilu dengan warga negara yang bukan jadi peserta pemilu. Baik. Saya ingin ke Mas Arya Bima, jubir TPN Ganjar Mahfud. Mas Arya, saya ingin mengonfirmasi, ada informasi sebelumnya awal Oktober 2023 ada relawan Ganjar Mahfud yang juga datang ke area Car Free Day, tapi kemudian diusir oleh petugas Dishub di sana karena diduga akan melakukan kampanye. Apakah ini benar, dan pertanyaan mengapa
relawan Ganjar Mahfud justru bisa diusir, tetapi kemudian cawapres dari nomor urut 2 bisa lolos melakukan aktivitasnya di sana. Ya, ini memang perlu ada satu ketegasan dari Bawaslu ya, mana yang boleh, mana yang tidak terkait dengan kampanye. Kenapa kita butuh Bawaslu? Karena semua akan mendapatkan kesempatan untuk salah dan kesempatan untuk kampanye benar. Kampanye salah pasti akan terjadi. Pasti saya lihat tiap kampanye itu pasti ada, dan yang mengatakan salah dan tidak itu adalah Bawaslu. Maka kita harapkan ada ketegasan. Nah, ketegasan ini ada dua belah pihak. Sebagai peserta itu juga paham betul mana yang boleh dan tidak. Sebagai penyelenggara, pengawas, itu juga nantinya akan memberikan sosialisasi mana yang terkait dengan kepastian, ya, hal-hal yang terkait dengan larangan persoalan boleh tidaknya pada saat kampanye, termasuk masalah tempat. Yeah. Pengalaman saya sendiri ini bahwa saya akan pasang tidak dalam kaitan kampanye, tapi ada Pak Ganjar Mahfud tidak boleh untuk mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru misalnya di sekitar Jalan Tamrin. Oke, tidak ada Pak Ganjar Mahfud, hanya ada Pak Ganjar Mahfud tanpa ada embel-embel Wapres. Ini pun sudah ada larangan. Ini sebagai fakta-fakta yang ada ya. Oke, Car Free Day. Car Free Day misalnya. Pakai kaos. Kalau memang tidak ada larangan bagi-bagi susu, ya, dalam kaitan baginya juga pakai baju capres biru, ya besok dibebaskan aja. Lari-lari boleh pakai baju kandidat capres. Ya. Ini perlu ketegasan saja. Tapi yang saya baca di sini dari Bawaslu memang sudah ini ya, berita dari Antara, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melarang arena Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat dijadikan tempat kampanye. Larangan itu termasuk membagi-bagikan susu. Kegiatan capres, cawapres kami sudah imbau dari kemarin tidak boleh menggunakan Car Free Day sebagai arena kampanye. Kata Bagja kepada wartawan Kamis 7 Desember. Jadi saya yang penting tegas ya. Jadi kan Bawaslu sudah mengadakan kemarin deklarasi kampanye damai. Oke. Namanya kampanye damai itu kan sebagai akibat. Damai itu karena ada keadilan, ada jujur. Nah, itu yang saya kira, dan ini menyangkut perangkat entah itu Satpol PP, entah itu siapapun yang di lapangan. Jadi menurut saya kalau 1 minggu ini masih ada yang salah-salah, monggo-monggo saja. Tapi saya kira berikutnya harus ada ketegasan. Oke, Pak Wihadi, tadi Mas Fadli dari Perludem menyebut bahwa kampanye tidak harus selalu melontarkan visi dan misi, tetapi dengan hadir di suatu tempat dan menunjukkan citra diri juga merupakan suatu bentuk kampanye. Kita bahas nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Sore.